Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Diana di Zaidan Sipten Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita impikan atau kita hajatkan bisa dikabulkan atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan video saya ini, jangan lupa ya di subscribe dan like channel saya ini agar channel saya bisa lebih berkembang dengan lebih baik lagi, dan saya bisa membuat video-video yang berikutnya dengan lebih baik dan baik lagi. Hari ini saya akan membahas atau men-sharing tentang masalah sedekah lagi. Kalau video saya yang kemarin saya membahas tentang sedekah bisa menghindari kita dari musibah, dan hari ini topik saya adalah sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Bukan penyakit yang kecil-kecil loh, tapi penyakit yang dianggap kronis, yaitu penyakit kanker. Kisah ini saya ambil dari kisah seorang wanita atau ibu di Saudi Arabia yang mengalami kanker yang sudah divonis oleh dokter berada di stadium 4. Namun kehendak Allah terhadap beliau berbeda dengan apa yang diprediksi atau diramal oleh dokter. Baiklah teman-teman semua, seorang ibu ini adalah ibu yang berkecukupan dari segi ekonomi. Beliau tinggal di Emirat Arab atau Saudi Arabia. Beliau divonis oleh dokter mengidap kanker yang sudah berada di stadium 4 atau stadium akhir. Dokter menyatakan kalau bulan depan beliau akan dioperasi untuk mengangkat kanker yang berada di tubuh perempuan atau ibu tersebut. Dalam jangka 1 bulan itu, operasi yang akan dilaksanakan itu belum tentu berhasil, karena kemungkinan dua, bisa jadi beliau meninggal dunia setelah dilaksanakan operasi tersebut, dan bisa juga sembuh. Tetapi ya, untuk kesembuhan itu diramalkan atau diprediksi oleh dokter sangat tipis sekali harapan untuk sembuh. Tetapi beliau tetap bersemangat dan ingin melaksanakan operasi tersebut. Dan akhirnya sebelum beliau melaksanakan operasi, datanglah seorang TKW yang ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga kepada beliau. Akhirnya sampai pembantu itu ke rumahnya dan bekerja dengan sangat baik sekali, sambil ibu ini menunggu waktu untuk dioperasi oleh dokter dengan tanggal yang sudah ditentukan. TKW tersebut bekerja di rumahnya dengan sangat bagus dan pintar sekali mengerjakan segala pekerjaan rumah, sehingga ibu tersebut merasa sangat senang terhadap TKW tersebut. Akhirnya beberapa hari setelah beliau bekerja, ibu ini terpikir, kok pembantu ini sering ke toilet, dan kalau beliau ke toilet itu memakan waktu yang sangat lama, sekitar setengah jam. Apa aja yang dikerjakan TKW tersebut ke dalam toilet? Akhirnya ibu ini penasaran dan bertanya kepada TKW tersebut, maaf sebelumnya, katanya, saya ingin bertanya, kamu memang bekerja sangat baik sekali di rumah saya, apapun pekerjaannya kamu lakukan dengan sangat baik. Tetapi saya terpikir dan bertanya sendiri dalam hati saya, kenapa apabila kamu ke toilet itu kamu memakan waktu sangat lama? Apa yang kamu kerjakan sehingga lama di dalam toilet tersebut? Sebelumnya, katanya, saya minta maaf dengan pertanyaan saya ini. Iya Bu, kata pembantu tersebut kepada ibu ini, saya kesini, saya berangkat ke Arab ini Bu, setelah saya melahirkan lebih kurang 12 hari. Akhirnya anak saya tinggalkan dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat mepet di Indonesia.
Karena saya bekerja di sini demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, Bu. Dengan sangat terpaksa saya meninggalkan anak saya kepada keluarga saya. Saya ke toilet memakan waktu yang lama itu, Bu. Saya mengeluarkan semua ASI yang ada di dalam payudara saya agar saya tidak kesakitan, karena setiap beberapa jam payudara saya akan penuh dengan ASI karena saya baru melahirkan, katanya. Oh begitu, kata ibu ini. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk bersedekah kepada pembantu ini, dikarenakan ibu ini sangat kesian, kok bisa terpisah dengan bayi yang baru lahir dan umurnya baru 12 hari. Rasa prihatin dan rasa hibah seorang ibu itu dirasakan ibu ini. Bagaimana perasaannya seandainya saya yang merasa di posisi pembantu ini, katanya. Akhirnya, ini gaji kamu untuk 2 tahun saya bayar, kamu pulanglah ke Indonesia dan kamu urus anak kamu yang baru lahir. Kamu bisa dekat sama anak kamu. Loh, Bu, saya kan belum bekerja, katanya. Saya baru bekerja berapa hari di sini. Iya, saya bersedekah lillahi ta'ala untuk kamu, untuk anak kamu. Akhirnya, singkat cerita, pembantu ini pun pulang ke Indonesia dengan membawa uang yang dibayar atau disedekahkan oleh ibu ini kepada pembantu ini, sebesar 2 tahun gaji dibayarkan semua untuk pembantu ini. Betapa baiknya ibu ini. Setelah pembantu ini pulang ke Indonesia, akhirnya sampailah waktu yang sudah ditetapkan oleh dokter untuk melaksanakan operasi terhadap majikannya ini. Beliau berangkat ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit dokter mengadakan pemeriksaan atau kontrol terhadap majikan ini yang sudah mengidap kanker begitu lama. Akhirnya begitu diperiksa atau dikontrol oleh dokter terperanjat. Kok, katanya, ibu berobat kemana selama 1 bulan sebelum menjelang operasi ini? Saya tidak berobat kemana-mana, saya hanya berobat ke sini, dan 1 bulan ini saya hanya menunggu waktu untuk dioperasi. Akhirnya dokter itu terperanjat. Kok segala kanker-kanker ibu itu sudah hilang loh, Bu, akarnya sudah nggak ada lagi, katanya, bersih. Apa yang sudah ibu lakukan selama 1 bulan menunggu waktu operasi ini, Bu? Setelah itu majikannya ini berceritalah kepada sang dokter, dan akhirnya apa yang dilakukannya terhadap pembantu dari Indonesia tersebut, sehingga pembantu itu bisa pulang lagi menemui anaknya dengan cara dia bersedekah. Dokter tersebut menitiskan air mata. Subhanallah, kata dokter itu, apa yang sudah ibu lakukan diijabah oleh Allah, Bu, dengan sedekah. Penyakit ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya sekarang badan ibu bersih daripada kanker yang sudah saya ponis kemarin, yang sudah saya bilang akan saya operasi hari ini. Ternyata operasinya tidak jadi, Bu, karena penyakit ibu sudah bersih dari badan, katanya. Menangislah mereka dengan mengucap rasa syukur kepada Allah. Ibu majikannya ini merasa apa yang sudah dia lakukan mendapat atau penyakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beliau bersedekah. Memang sedekah yang beliau lakukan atau majikan ini berikan kepada pembantu tersebut sangatlah banyak dibandingkan dengan sedekah-sedekah kita yang kita berikan kepada orang. Karena 2 tahun gaji di Saudi Arabia itu berapa uang Indonesia, uang rupiah yang bisa ditukar oleh pembantu tadi. Akhirnya ibu itu bilang kalau dia bersedekah bukan untuk apa-apa, tetapi memang rasa hibah dan rasa hibah terhadap pembantunya tadi karena berpisah dengan anaknya. Apa yang beliau korbankan, apa yang beliau berikan, dibalas Allah dengan mengangkat penyakit dari tubuh majikan tersebut. Akhirnya ibu itu bebas dari penyakit. Alhamdulillah. Teman-teman semua,
apa yang sudah kita berikan kepada orang atau kita sedekahkan kepada orang, insya Allah akan diganti Allah dengan berbagai cara, lewat terhindar dari musibah, lewat diangkatnya penyakit oleh Allah seperti yang dialami oleh ibu dari Saudi Arabia ini. Saya rasa video saya kali ini cukuplah sampai di sini dulu. Nanti saya akan membuat, insya Allah saya akan membuat video-video berikutnya dengan topik atau tema yang lain. Sebelumnya jangan lupa ya di subscribe channel saya ini agar channel saya bisa lebih maju lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.